Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Al-Qa'idatut Tasi'atu, Kitab As-Sulam, karya Ustadz Abdul Hamid Hakim, pasal ketiga, kaidah ke-9. Al-Qa'idatut Tasi'atu, kaidah ke-9. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Al-amru tawi perintah, ba'dan nahyi ing dalam sawise larangan, iku yufidu memberikan faedah apa perintah. Al-ibahata ing boleh, membolehkan. Litabaduril ibahah, karena cepat-cepatnya boleh, ila dhihni kepada akal, fi dzalika ing dalam kasus tersebut. Li ghalabati isti'malihi, karena umumnya penggunaan rumus ini, fiha ing dalam ibahah, hina idzin ing dalam nalikane perintah sakwise larangan. At-tabaduru utawi segera iku alamatul haqiqati, tanda hakikat. Wa min amthilatiha, lan setengah saking pira-pira contohe kaidah, qauluhu ta'ala utawi firman Allah ta'ala, wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum lan lamun mustahallul sapa sira, fastadu moko berburulah sapa sira. Kaidah yang ke-9, perintah setelah adanya larangan memberikan faedah pembolehan. Litabaduril ibaha ila dhihni, ini maksudnya hal ini apa, ini kurang paham saya. Nanti kita cari lagi ke kitab-kitab yang lebih besar, ataupun boleh tanya kepada orang yang lebih alim. Litabaduril ibaha ila dhihni fi dzalika li ghalabati isti'malihi fiha, karena memang umumnya penggunaan adalah seperti itu. At-tabaduru alamatul haqiqah. Nah, ini maksudnya gimana juga saya belum paham. Wa min amsilatiha qaulu ta'ala, termasuk contohnya kaidah ini adalah firman Allah ta'ala, apabila kalian telah tahallul itu adalah penutup untuk haji. Jadi dalam rumusan haji itu dibuka dengan ihram, ditutup dengan tahallul. Ihram secara bahasa artinya mengharamkan, sehingga beberapa perkara yang tadinya sebelum ihram masih halal, maka setelah ihram jadi haram. Kemudian ditutup dengan tahallul, penghalalan. Yang tadinya beberapa perkara tersebut haram, sekarang telah kembali menjadi halal. Dalam sholat itu juga sama. Dalam sholat itu takbir yang pertama namanya takbiratul ihram, takbir mengharamkan. Sebelum sholat halal bicara, sebelum sholat halal makan, sebelum sholat halal bergerak-gerak. Sekarang di dalam sholat perbuatan tersebut menjadi tidak halal. Nanti tahallulnya sholat adalah dengan salam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, apabila kalian telah selesai tahallul ibadah haji, maka berburulah. Maksudnya itu bukan kok habis haji terus berburu, itu maksudnya bukan seperti itu. Dalam haji itu kan nggak boleh melakukan
Perintah berburu ini maksudnya itu silahkan berburu. Seperti itu. Jadi ini mempersilahkan untuk kembali berburu. Maksudnya itu berburu sekarang sudah dibolehkan karena sudah tahallul. Ba'da qawlihi ta'ala, setelah firman Allah Ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Uhillat telah dihalalkan lakum untuk kalian apa bahimatul an'am, hewan ternak, illa ma kecuali hewan yutla yang telah dituliskan, ditentukan apa ma alaikum ing atase kalian ghaira muhillis saidi, bukanlah seorang muhillis said. Muhillis said ini apa artinya? Bentar, lihat Quran dulu. Lafad ghair muhillis said, Quran surat Al-Maidah ayat pertama, juz 6 berarti. Surat Al-Maidah juz 6. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Artinya adalah, wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janjimu. Awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am, hewan ternak telah dihalalkan bagimu, ghaira muhillis sayd, illa ma yutla 'alaikum. Salah. Illa ma yutla 'alaikum, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Oh ya benar. Ghaira muhillis saydi, dengan tidak menghalalkan berburu. Oh ya betul. Muhilli itu jamak dari kata muhillun. Kemudian jamak mudzakkar muhilluna. Ketika jar muhillina. Karena diidhofahkan ke lafadz sayd, nunnya dibuang. Ghaira muhillis saydi, bukan orang-orang yang menghalalkan berburu. Wa antum halih utawi sira kabeh iku hurumun sedang ihram. Dalam lafadz Al-Maidah ini, dalam surat Al-Maidah ini dijelaskan kalau sedang ihram itu tidak boleh berburu. Kemudian setelah itu ada ayat lagi, di ayat kedua, wa idza halaltum fastadu. Maksudnya itu bukan kok perintah wajib berburu, bukan, akan tetapi bentuk mempersilahkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an luhumil adahi fauqa thalathin min ajlid daffah fakulu minha waddakhiru. Adahi ini apa? Allah Rabbi, Kamus Munawir. Doha. Lahmul adahi. Ini kaitannya sama sembelihan hewan ini. Aksnya adahi adanya udhiyah. Duhyana. Duhyah. Duwahin. Apa ini? Bukan berarti adahi ini apa? Cari di belakang berarti. Doyaha. Allah Rabbi.
Nggak ada. Hewan adhahi ini apa? Daging adhahi. Lahmul adhahi kalau di dalam kamus Munawir ini nggak ketemu saya. Cuma kalau di terjemah internet artinya daging kurban. Kuntu nahaitukum, kuntu adanya aku nahaitukum melarang sapa aku sapa ingsun ing sira kabeh an luhumil adhahi dari hewan daging kurban, daging hewan kurban fauqa thalathin ing dalam lebih dari 3 hari min ajlid dafati karena dafah. Dafah ini kalau di kamus itu artinya rebana, tepuan rebana. Nanti tanyakan kepada yang lebih ahli. Kalau sudah tahu, nanti tulis di kolom komentar untuk perbaikan. Fakulu maka makanlah sapa sira kabeh minha saking luhumul adhahi waddakhiru dan simpanlah sapa sira kabeh. Jadi perintah untuk menyimpan itu bukan kok harus menyimpan itu enggak. Maksudnya boleh untuk menyimpan. Nanti bagi yang ketemu penjelasan tentang kaidah ini dengan pemahaman per lafadz bisa disampaikan di kolom komentar. Al-mabhatsu tsani fi nahyi, pembahasan kedua tentang perintah. Pembahasan pertama selesai berarti. Kemarin kan pasal ketiga dijelaskan ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang perintah, pembahasan kedua tentang larangan. Nanti ada beberapa pembahasan sampai pembahasan ke 19, 18 sampai khatam kitabnya. An-nahyu lughatan. Al-mabhatsu tsani utawi pembahasan kedua fin nahyi ing dalam larangan. An-nahyu utawi larangan utawi nahi lughatan kelawan bahasa iku al-man'u larangan. Wa minhu lan iku setengah saking larangan samal aqlu nuhyatan li annahu yamna'u sahibahu anil wuku fima yukhalifus shawab wa syar'an talabut tarki minal a'la ilal adna. Wa minhu termasuk maknanya nahi sama menamai apa al-aqlu akal nuhyatan ing larangan. Kenapa kok larangan disebut sebagai larangan? Li annahu karena sesungguhnya larangan iku yamna'u mencegah sahibahu ing pelakunya larangan anil wuku dari terjatuh fima di dalam perkara yukhalifu yang bertentangan apa ma as-shawaba ing kebenaran. Kenapa larangan disebut sebagai larangan? Karena dengan adanya larangan orang yang hendak melakukannya bisa terhindar dari melakukan perkara yang tidak benar. Wallahu alam. Wa syar'an lan kelawan syarak tolabut tarki adalah tuntutan meninggalkan minal a'la dari atasan ilal adna kepada bawahan. Wa fihi dan dalam pembahasan kedua tentang larangan ini qawaidun utawi beberapa kaidah. Wa fihi lan iku ing dalam pembahasan kedua tentang larangan qawaidu utawi pira-pira kaidah. Al-qaidatul ula utawi kaidah yang pertama iku al-aslu fin nahyi lit tahrim. Al-aslu utawi asline fin nahyi ing dalam larangan iku lit tahrimi kanggo mengharamkan. Li'anal aqla karena sesungguhnya akal iku yufhimu memberi faham apa akal al-hatma ing suatu ketentuan. Batasan, keharusan. Minas sigati dari bentuk al-mujarradati yang sepi anil qarinati dari perantara. Wa dzalika dan itu ya dulu menunjukkan apa dzalik alal haqiqah atas hakikat. Wa innas salafa dan sesungguhnya ulama salaf iku yastadilluna berdalil
sinten ulama salaf, bisi ghatin nahyi dengan bentuk larangan al-mujarradati yang sepi, anil qara ini dari beberapa perantara ala tahrimi syai' ing atase mengharamkan sesuatu. Alhamdulillah. Maksudnya bagaimana ini? Kita ulangi lagi ya, dibaca, diulangi. Karena termasuk cara memahami itu adalah dengan membacanya berulang-ulang. Kaidah yang pertama, aslinya larangan adalah menunjukkan keharaman. Karena akal memberikan kefahaman harus, hatman itu harus, ketentuan, sebuah ketentuan yang harus. Dari sebuah bentuk yang di dalam bentuk tersebut tidak terdapat perantara kefahaman yang lain. Wadzalika, dan yang demikian itu adanya suatu bentuk yang sepi dari perantara menunjukkan kepada hakikatnya bentuk tersebut. Gimana cara nerangkannya ini? Sama kayak perintah kemarin berarti. Amar itu selagi tidak ada perantara yang menunjukkan selain wajib, berarti hukumnya wajib. Larangan selagi tidak ada perantara yang menunjukkan makna selain melarang, selain haram, maka maknanya larangan adalah mengharamkan sesuatu. Dan sesungguhnya ulama salaf mereka berdalil dengan bentuk larangan yang sepi dari perantara ini untuk mengharamkan sesuatu. Contohnya perantara itu apa? Nah, di sini dijelaskan. Waqad taridu sighatun nahyi ala ma'anin. Waqad taridu, dan terkadang datang apa sighatun nahyi bentuk larangan ala ma'anin atas beberapa makna. Pertama, lid du'a. Kaqaulihi ta'ala, kayak ini firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini larangan bentuknya doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan menyiksa sapa engkau ing kami, in nasina, bila lupa sapa kami, aw akhtana, ataupun salah sapa kami. Dua, lil irsyadi, untuk memberi petunjuk. Kaqauli ta'ala, kayak ini firman Allah Ta'ala, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. La tas'alu, jangan bertanya sapa sira kabeh, an asya'a, saking piro-piro sesuatu, in tubda, apabila ditampakkan apa asya, lakum kanggo sira kabeh, tasukum, jadi tidak enak sapa sira kabeh. Petunjuk berarti. Jangan tanya terhadap sesuatu yang kalau kalian tahu kalian malah susah. Nomor 3, litai'is, untuk memberi keputusasaan. Kaqaulihi ta'ala, kayak ini firman Allah Ta'ala, la ta'tadhiru al-yawma. La ta'tadhiru, jangan beralasan sapa sira kabeh al-yawma, ing dalam hari ini. Lil tinas, untuk menenangkan, anis, tenang. Kaqaulihi ta'ala, kayak ini firman Allah Ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan, jangan bersedih sapa sira, innallaha, sesungguhnya Allah, iku ma'ana, bersama kita. Nomor 5, la litahdid, untuk tahdid. Tahdid ini memerintahkan, tapi kepada sebaliknya. Apa ya, dalam bahasa Jawa itu ngelem. Apa maknanya? Contohnya itu seperti ada anak kecil yang kemarin habis hujan-hujanan terus demam. Kemudian hujan di hari kedua, nanti orang tuanya ngomong, hujan-hujanan lah sana, demam nanti. Maknanya itu kan bukan perintah untuk hujan-hujanan. Maksudnya adalah menakut-nakuti supaya tidak hujan-hujanan. Seperti itu. Tahdid itu maknanya itu. Mengancam atau menakut-nakuti lah mungkin. Kaqaulika, kaya dene ucapan sira li khadimik, kepada pembantumu, la tuti' amri, jangan kamu taati perintahku.
Jangan taat sapa sira amri ing perintahe ingsun. Maksudnya itu bukan kok supaya tidak mentaati, maksudnya adalah supaya mentaati. Lawan bentuk ancaman. Wallahu alam. Di video kali ini mungkin banyak sekali rumusan-rumusan yang makin sulit. Nanti ke belakang ini makin sulit lagi. La ilaha illallah. Ada buah jatuh. Kaget. Nanti ke belakang ini rumusannya bakal makin sulit. Kemudian supaya bisa paham ini gimana? Supaya bisa paham ini bagian yang awal-awal, yang kemarin masih belum bisa dipahami, itu diulang lagi. Supaya nanti ke belakang-belakangnya itu minimal mudah ngerti lah. Nah cukup. Wallahu a'lam.